Polemik pengangkatan Adis Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi terus bergulir dan menjadi perdebatan yang menimbulkan pertanyaan. Keputusan DPR RI yang menyetujui Adis Kadir dari Wakil Ketua DPR RI menjadi Hakim MK dinilai tidak sekadar soal pergantian pejabat, namun menyentuh isu paling fundamental dalam demokrasi, yaitu independensi lembaga penjaga konstitusi. Profesor Dr. Insinyur Haji Adis Kadir, SHM sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Apakah dapat disetujui? Adis Kadir disetujui Komisi 3 DPR RI sebagai calon Hakim Konstitusi usulan DPR. Seluruh fraksi menyatakan setuju dalam rapat tertutup yang digelar dalam waktu relatif singkat. Tak lama, rapat paripurna DPR mengesahkan nama Adis Kadir untuk mengisi kursi Hakim MK yang akan ditinggalkan Arief Hidayat pada Februari 2026. Proses kilat inilah yang kemudian menjadi sumber utama kritik publik. Adis Kadir dikenal sebagai politikus senior Partai Golkar, menjabat Wakil Ketua DPR RI, pernah duduk di Komisi Hukum dan aktif dalam pembahasan berbagai undang-undang strategis. Meski memiliki gelar doktor hukum, statusnya sebagai politikus aktif dinilai banyak pihak menjadi masalah etis serius. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons bahwa Adis Kadir telah menyatakan mundur dari partai politik sebelum pencalonannya sebagai Hakim MK. Bahlil bahkan menyebut bahwa Adis selama ini merupakan kader terbaiknya. Mewakafkan salah satu kader terbaik Partai Golkar yang dulunya adalah pimpinan DPR yang namanya Pak Adis Kadir, mewakafkan ke negara untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Proses beliau menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi sebelum diputuskan itu sudah melakukan pengunduran diri, baik dari kepengurusan maupun keanggotaan. Pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, mundur secara administratif tidak serta-merta menghapus jejak politik dan potensi konflik kepentingan. Bivitri menyebut penunjukan Adis Kadir sebagai Hakim MK tak transparan. Pasalnya, fit dan proper test yang dinilai singkat serta minim tanya jawab. Kita nggak ada yang tahu tiba-tiba sudah langsung dilakukan fit and proper testnya itu dan kemudian ditetapkan. Jadi itu juga bermasalah. Ada masalah besar karena walaupun kita belum punya aturan main dan sekarang kita punya mantan politikus yang ada juga di Mahkamah Konstitusi saat ini, tapi dalam kasusnya Adis Kadir lebih nyata ya, karena baru sekali dan juga keterkaitan dengan Partai Golkar dan apalagi dia sebagai salah satu pimpinan DPR itu juga sangat terkait erat dan masih berlangsung sebenarnya. Awalnya, DPR sudah menetapkan Kepala Badan Keahlian DPR Innocentius Samsul sebagai calon Hakim MK sejak Agustus 2025. Namun tiba-tiba dibatalkan dan diganti dengan Adis Kadir tanpa penjelasan jelas. Proses ini dikecam karena tidak transparan, tidak ada pengumuman publik, dan tidak melalui pendaftaran umum. Namun, Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI bilang bahwa pembatalan Innocentius terjadi karena yang bersangkutan memiliki penugasan lain. Nah, terkait Pak Innocentius, kami mendapatkan informasi yang bersangkutan akan mendapatkan penugasan lain. Sehingga Komisi 3 DPR RI perlu melakukan fit and proper lagi untuk mencari calon pengganti Pak Arief Hidayat yang akan pensiun tanggal 5 Februari yang akan datang. Dan kemarin teman-teman sudah saksikan sendiri Pak Adis Kadir dipilih dan disetujui secara aklamasi oleh teman-teman dan tadi di paripurna untuk menjadi Hakim Konstitusi dari Wakil DPR. Kekhawatiran publik bukan sekadar soal sosok Adis Kadir, namun dampak jangka panjang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. MK adalah lembaga yang memutus perselisihan hasil pemilu, menguji undang-undang, dan menentukan nasib konstitusi. Pakar hukum tata negara Ferry Amsari mengatakan, jika Hakim MK diisi tokoh politik, maka MK
berisiko menjadi perpanjangan tangan kekuasaan legislatif. Padahal fungsi MK seharusnya sebagai penjaga batas kekuasaan. Jadi itu prinsip keterbukaan dibaca di penjelasan Undang-Undang MK, salah satunya pengumuman kepada publik. Bahkan setelah pengumuman lalu ada orang yang mendaftar, DPR membuka ruang bagi publik untuk memberikan masukan. Aneh sekali proses ini tidak ada. Kan sudah disampaikan DPR pesan-pesan khusus bagi hakim konstitusi terpilih ya, bahwa tolong jangan lupa Anda bagian dari kami, Anda dulu pernah buat undang-undang, jangan pula undang-undang ini yang kemudian Anda permasalahkan. Itu sudah menunjukkan keberpihakan dan kepentingan dalam pemilihan hakim. Masa DPR terbuka seperti itu ya, berkolusi terhadap hakim ya. Itu mau wasitnya wasit utama maupun wasit hakim garis itu Pak Nurdin sudah nggak fair itu karena bisik-bisiknya sudah terdengar secara terbuka. Jadi dampaknya ya adalah kepentingan publik melalui undang-undang dan segala macamnya. Istana melalui Menteri Sekretaris Negara menyatakan bahwa belum menerima surat putusan DPR terkait pengangkatan Adis Kadir sebagai hakim MK. Istana baru menerima surat resmi dari DPR terkait pemilihan wakil ketua DPR dan deputi Bank Indonesia. Meski demikian, Istana menghargai kewenangan DPR yang menunjuk Adis Kadir sebagai hakim MK. Pak Adis Kadir kapan ada peluang banding nggak Mas? Belum ya, jadi kami baru hari ini menerima surat dari DPR baik untuk pemilihan wakil ketua DPR, harus hati-hati, dan deputi Gubernur Bank Indonesia. Jadi secepatnya akan kami proses supaya proses lanjutannya bisa segera berjalan. Publik tentunya berharap Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan sosok yang bisa menjaga independensi dan bukan bagian dari kepentingan sekelompok orang dan juga kepanjangan tangan penguasa. Karena sejatinya MK merupakan garda terakhir penjaga keadilan di bumi pertiwi. Tim Liputan, Kompas TV.